Dia dari rumah bawa karung. Mau ngarungin apa nih? Ngarungin apa nih? Ngarungin emas nih. Orang dia bilang katanya ngobok jamban dapat emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimain mutalazimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam penutupan Maulid yang ke-40 atau dikatakan Maulid Arba'in. Alhamdulillah, kita masih diberikan sehat panjang umur di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan perkumpulan kita perkumpulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan tidaklah kita bangun dari tempat ini terkecuali Allah sudah ampunkan semua dosa-dosa kita. Allah panjangkan umur kita. Allah sehatkan badan kita. Allah angkat derajat kita. Allah luaskan rezeki kita di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, banyak dihadiri para habaib, para guru-guru, wabil khusus Al-Habib Abdullah bin Syekh Abu Bakar adalah Habib Hashim Al-Attas, ada Al-Habib Hidayatullah, ada Habib Ali bin Yahya, ada Ibrahim bin Semit. Banyak para habaib, Masya Allah. Dan para asatid, para Ustadz Syuhada, Ustadz Abdul Aziz, Ustadz Amil Bidin, Ustadz Samsul, dan para asatid yang lain yang tidak disebutkan nama satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya terhadap beliau-beliau. Wabil khusus para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus merayakan haul Sultanul Aulia, rajanya para wali, yaitu Hadratus Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Beliau adalah sosok wali Allah yang memiliki akhlak yang mulia. Beliau adalah sosok pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang patut kita ikuti, yang patut kita melaksanakan semua apa-apa yang beliau perbuat, karena yang beliau perbuat adalah amalan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wattini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala illal ladzina amanu wa amilu salihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaisallahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul aliyul azim. Di dalam surat At-Tin, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku telah menciptakan manusia sebagus-bagusnya bentuk, sebagus-bagusnya makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagaimana kita makhluk yang bagus, al-hayawanun natiq,
hewan yang bisa bicara. Kita nih hewan, tapi hewan yang bisa bicara. Hewan yang diberikan akal, makhluk Allah yang diberikan akal. Maka dengan kesempurnaan tersebut kita harus gunakan akal sehat kita. Bagaimana menggunakannya? Ikutin jejak daripada orang-orang saleh. Ikutin jejaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdul Qadir Jailani orangnya hatinya bersih. Orangnya warok, apik. Takut sama yang syubhat, apalagi yang haram, takut. Beliau ini ada satu cerita tentang beliau. Suatu hari beliau pengen menuju ke masjid, ingin sholat. Di negeri Arab, kalau waktu zuhur itu matahari panas. Ada sebagian rumah kalau kena matahari, bayangannya lewatin rumah, ya. Bayangannya lewatin rumah. Kalau kita biasanya lewat yang adem, ya, biar nggak kena panas. Ya, cari yang adem lewat, ya. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani saking waroknya, saking apiknya, bayangan rumah nggak mau dilewatin sama beliau. Kenapa? Aku takut kalau seandainya yang punya rumah nggak izinin, itu bayangan saya injek. Bayangin, padahal nggak ada sampai ke situ, nggak ada. Cuman saking apiknya beliau sampai bayangan rumah orang nggak mau diinjak. Masya Allah. Takut sama yang kayak begitu, tak? Kata murid-muridnya, wahai guru, lewat aja lewat situ. Enggak, aku nggak berani, katanya. Hah? Kalau kita lewat nyari yang adem, ya. Neduh, kadang-kadang nongkrong rumah orang nggak ngomong. Ya, kadang-kadang hadir maulid, hadir nongkrong depan rumah orang nggak ngomong, duduk aja. Ini lewat bayangan doang, beliau takut bayangannya doang. Kadang-kadang pohon tetangga, pohon rambutan kali ya, atau pohon sawo, atau pohon kecapi, nyebrang ke rumah kita gitu, nyebrang ke rumah kita. Hukumnya kalau tuh buah jatuh ke rumah kita baru milik kita. Cuman kalau disenggetin haram hukumnya. Di rumah saya, lewatin pagar saya, disenggetin haram hukumnya. Jelas insyaallah. Tuh Syekh Abdul Qadir Jailani bayangan aja kagak, apalagi yang model begitu-gituan tuh. Nggak berani tuh. Beliau tuh nggak berani. Hatinya bersih nih, wali Allah nih hatinya bersih. Masya Allah. Ya, ada satu ulama mengatakan sofi galbak qabla antal girabbak, bersihkan hati engkau sebelum engkau bertemu dengan Allah Subhanahu. Kita bakal bertemu dengan Allah Subhanahu. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita diciptakan untuk Allah dan kita akan berpulang ke hadirat Allah Subhanahu. Bersih hati kita, ya. Aulia-aulia salihin, apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sekecil apapun keburukan di jati diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Untuk kalian di jati diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada suri tauladan yang baik yang wajib kita ikuti. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'itsu liutamima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak. Jadi ikutin akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikutin akhlak para aulia-aulia, kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak punya hati hasud. Mereka nggak punya hati dengki. Mereka nggak punya hati sombong. Mereka nggak punya hati ria. Mereka selalu memberikan senyuman kepada orang. Wajahnya selalu senyum kepada orang. Itulah Nabi Muhammad SAW
dan para ulama-ulama ini, pewaris Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ikutin mereka, tapi kadang-kadang kenyataannya kita kebalikannya. Ya, mereka tidak punya sombong, kita punya sombong. Ya, mereka nggak punya dengki, kita punya dengki. Mereka nggak jahat sama orang, kita jahat sama orang. Ya, ayo rubah sikap kita, Memang kita bukan yang sempurna hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita ikutin, rapihin diri kita dikit demi sedikit, ikutin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Kalau sudah punya hati bersih, enak. Nah, ini karena kesimpulan di akhir zaman nih, masya Allah, manusia hatinya luar biasa nih. Apalagi ikut-ikutan zaman, ya. Banyak orang-orang yang punya hatinya pada busuk. Nggak usah jauh-jauh, belum lama kita dengar orang ada pakai peci, ya, pakai koko, tapi ngehina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Karena hatinya busuk, nggak ada kecintaan buat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Istihza, ngeledek Nabi. Nabi nggak ngajarin begitu. Yang Nabi ajarkan hanyalah kebaikan. Ayo kita ikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Orang kalau hati sudah bersih, Allah yang akan membantu semua-muanya. Allah akan menolong semua-muanya. Dengan hati yang bersih, dengan hati yang bagus, maka akan Allah baguskan urusan kita. Tapi kalau kita jahat sama orang, benci sama orang, sombong sama orang, riak sama orang, hasut sama orang, perkara kita bakal rusak terus. Kama tadi nutudan, apa yang kalian perbuat di muka bumi ini akan dibalas setimpal oleh Allah Subhanahu. Kita sombong, pasti besok ada yang nyombong sama kita, betul? Kita jahat sama orang, besok pasti ada orang yang jahat sama kita, betul? Kita benci sama orang, pasti ntar ada yang benci sama kita. Tapi kalau kita rubah sikap kita jadi orang baik, maka insya Allah akan kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Kalau kita jangan sombong sama orang, orang pun nggak bakal ada yang sombong sama kita. Tapi kuncian, yarin orang sombong sama kita, yang penting kita jangan sombong sama orang. Ada cobaan buat kita, nggak apa-apa, nggak masalah. Yarin orang jahat sama kita, yang penting kita jangan jahat sama orang. Yarin orang mau jahat, mau dengki sama kita, yang penting kita jangan jahat, jangan dengki sama orang. Tuh kuncian hidup kita, ya. Jadi yang buruk-buruk yarin aja, orang mau ngelakuin yarin aja, yang penting kita jangan. Bisa insya Allah, ya. Orang kalau hatinya bersih enak Pak, Bu, benar-benar deh. Ada satu cerita di Hadramaut. Ada aki-aki merbot, tahu merbot? Tukang bersihin masjid. Lagi ngebersihin masjid. Ada 4 orang anak muda di Hadramaut, di Yaman, di kota Doan. Ada 4 orang pulang dari Indonesia. Orang Hadramaut jalan-jalan ke Indonesia, pulang lagi ke Hadramaut. Aki-aki lagi nyapuin masjid nih. Ini 4 orang lewat. Aki-aki memberi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ditanya sama aki-aki. Ini aki-aki tahu nih 4 orang dari Indonesia. Ditanya, Kef Indonesia. Gimana Indonesia? Wah, Indonesia enak katanya. Hijau di sana. Kalau di Hadramaut tandus, coklat. Padang pasir tandus. Di Indonesia enak, khadra, cok hijau, masya Allah, dingin, nggak panas kayak di Hadramaut. Wah, maka pokoknya al-jannah qoblal jannah, surga sebelum masuk surga. Masya Allah, Indonesia tuh dibilang sama orang Hadramaut, surga sebelum masuk surga. Alhamdulillah kita jadi orang Indonesia. Enak, tempatnya enak, ya. Dari 4 orang ada 1 yang bohong. Dari 4 orang ini ada 1 yang bohong. Saking surganya, ngorek jamban keluar emas. Masya Allah. Nih atuh bohong nih, bohong. Saking surganya, ngobok jamban keluar emas. Katanya aki-aki, hatinya bersih nih aki-aki. Masya Allah. Percaya gitu, percaya omongannya ya. Nggak pakai ilok, nggak pakai. Karena hatinya bersih. Udah, yang benar katanya, benar, masya Allah. Akhirnya nih 4 orang jalan lagi, nih aki-aki bergegas, disiapin pakaian,
dia bawa bekal makanan, dia berangkat ke Indonesia. Sampai di Indonesia, di Batavia situ tuh, di kota, kalau kita bilang sekarang kota tuh ya, Pluit ya. Nah, itu tempat kapal pesiar pada berhenti di situ. Dia turun di situ. Dia cari tempat tinggal di situ. Dia izin sama orang di situ, saya mau tinggal di sini boleh? Boleh. Karena dulu dunia perdagangan, jadi kebuka pintu-pintu orang-orang kampung tuh buat orang-orang yang singgah di situ boleh. Akhirnya izin, saya mau tinggal di sini boleh? Boleh. Kalau saya mau kamar mandi boleh? Oh boleh, silakan pakai aja kamar mandinya katanya. Dia dari rumah bawa karung. Mau ngarungin apa nih? Ngarungin apa nih? Ngarungin emas nih. Orang dia bilang katanya ngobok Jamban dapat emas. Hatinya bersih, bener. Karena hatinya bersih, Masya Allah, tuh Jamban dikoreng. Wah, bener emas. Masya Allah, bekarung-karung dimasukin emas. Ini benar cerita nyata ini. Ini cerita nyata. Anak cucunya yang keempat cerita sama saya. Belum lama berarti, cucu yang keempat cerita sama saya. Kakek saya dulu ke Indonesia begini. Ini ceritanya nih. Jadi yang cerita memang cucunya langsung. Itu benar-benar diambilin. Masya Allah, alhamdulillah. Wah, tuan rumahnya sampai kaget. Kaget dikasih nih emas batangan, uang sewa rumah katanya. Udah pulang ke Hadramut lagi, pulang ke Yaman lagi. Ketemu lagi tuh 4 orang tuh. Ketemu 4 orang yang kemarin tuh, ketemu lagi. Nih aki-aki, terima kasih banyak. Jazakumullah khair, terima kasih banyak. Engkau sudah kasih kabar baik buat saya. Saya ke Indonesia tuh, emas tuh 4 karung saya bawa. Kata yang mau, wah, bener ini. Kata yang satu, itu ngobok Jamban. Iya, ngobok Jamban. Masya Allah. Kalau orang punya hati bersih, Allah yang tolong. Mau gimana modelnya deh, Allah yang tolong. Yang penting hati kita nggak pakai ilok, nggak pakai. Ya, jelasin siapa ya. Hatinya bersih itu, Masya Allah. Ayo coba hadirin, mau ngetes hatinya bersih gak? Coba ke Jamban. Cuman kalau yang belum yakin jangan ya, akhirnya lembek juga ini. Jangan ya. Coba orang kalau punya hati bersih, bagus, apa aja akan Allah berikan. Alania tuh kan ada cerita tuh ya, apa yang diniatin sama dia. Kalau niatnya bagus maka hasilnya akan bagus. Tapi kalau niatnya sudah jelek, hasilnya bakal innamal a'malu binniat, kata Nabi Muhammad SAW. Amal itu gimana niat? Malikul imri'in manawa, sesungguhnya manusia apa yang diniati. Dia niatnya baik maka akan dikasih baik. Tapi kalau dia niatnya buruk, maka akan dikasih keburukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan kita bisa ambil keberkahan, kita bisa pelajari diri kita bisa rubah sikap kita agar tambah berakhlak lagi, agar tambah beradab lagi, dan kita bisa mengikuti jejak orang-orang soleh. Kita bisa mengikuti jejaknya Nabi Muhammad SAW. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fir ridha wa la tuwalina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.